biasanya itu digabung dengan soil boring juga, karena untuk menentukan nilai NSPT-nya itu perlu dibor lebih dahulu. Ya, jadi itu biasanya sekali jalan. Nah, kemudian yang kedua adalah sondir, ya. Sebetulnya ini namanya cone penetration test, atau sering juga kadang-kadang ditambah dengan Dutch cone penetration test. Itu disebut dengan sondir. Sondir itu sebetulnya bahasa Belanda, orang Belanda yang menemukannya itu orang Belanda, makanya sering disebut Dutch cone penetration test. Jadi ini adalah penetrasi kerucut atau konus yang dibuat pertama kali oleh orang Belanda, makanya terkenal dengan nama Belanda. Tapi itu di Indonesia kita sering menyebutnya sondir. Nah, apa yang dapat nanti dari sana itu adalah QC. Ya, QC itu adalah tekanan konus dan juga friction ratio. Jadi friction ratio itu adalah ratio antara friction dengan tekanan konus. Nah, kemudian ada juga lagi pisometer, tapi pisometer ini dalam rangka mengukur muka air tanah, yaitu pekerjaan lapangan juga. Nah, kemudian namanya pressure meter test. Nah, ini pressure meter test ini biasanya untuk juga mengukur deformasi, besarnya nilai deformasi yang mungkin terjadi di dalam tanah. Jadi biasanya setelah dibikin lubang bornya, di dalam lubang bor itu dimasukkan suatu alat semacam balon yang kemudian dibesarin balonnya, ya, maka dia akan menekan dinding lubang bor itu. Maka dari sana bisa diperkirakan besarnya, namanya adalah regangannya atau strain-nya. Ya. Strain pada pemberian tekanan tertentu. Kalau ditekan sekian, dia mengembangnya berapa. Ya, jadi nah, kemudian yang lain adalah fancier. Ini juga fancier masih agak bisa tergolong jarang dipakai, ya, tetapi terutama kalau dia tanahnya lunak. Kalau tanah lunak sering orang menggunakan fancier. Oke, kemudian, nah, apa tujuannya orang melakukan lokasi penyidikan tanah? Penyidikan tanah itu tujuannya adalah ini, supaya kita tahu, misalnya kalau kita mau taruh pondasinya, ini berapa dalam pondasinya, ya. Ya, jadi tentu kita kan mau tahu di bawahnya ini, karena kita mau letakkan pondasi kita situ. Nah, makanya kita harus punya suatu data tanah sedalam ini, gitu, supaya kita bisa menempatkan tiangnya ini di kedalaman berapa, gitu. Jadi itu tujuannya kenapa kita perlu penyelidikan tanah. Nah, misalnya seperti ini, ya. Jadi kalau kita telah melakukan penyelidikan tanah, ya kita harus sudah tahu lapisan-lapisan ini kan lapisan-lapisan. Jadi tanahnya ini nggak sama semua. Jadi kalau kita lihat sampai kedalaman 6 meter misalnya, ini tanahnya adalah seal, ya. Jadi ini kalau namanya clay seal itu artinya dia adalah seal. Rata-rata NSPT-nya adalah 4. Nah, di sini dari tes lab kita tahu bahwa CC-nya, ya. Kemudian kemudian ini lapisan ada lagi clay sand. Kalau ini tadi seal, ini adalah sand. Nah, di sini ini walaupun sama-sama sand, ya, tapi N-nya berbeda.
Ini N-nya 10, ini N37. Nah, oleh karena itu jadi kalau kita katakan tanah itu berlapis, itu artinya sifat-sifatnya berbeda. Nah, misalnya kalau kita katakan berlapis karena yang satu lebih kuat dari yang lain. Nah, itu sebetulnya kenapa. Nah, ini kira-kira cuma 1 meter nih, kenapa mesti ada ini? Karena ini adalah sandstone. Jadi ini adalah batu. Jadi ada lapisan setebal 1 meter itu adalah batu. Ya. Di sini N-nya lebih besar dari 60. Nah, lalu di bawahnya ternyata menjadi sil lagi. Ya. Nah itu, jadi setiap kali ada perubahan-perubahan signifikan, maka kita tahu atau kita menyatakan itu sebagai lapisan tertentu. Ya. Jadi ini kalau kita lihat misalnya lapisan yang di sini dengan yang di sini, ya, ini nama-nama sama, silty clay, ini juga silty clay, ini juga silty clay. Tapi bedanya apa? Di sini N-nya 22, di sini N-nya 18. Jadi yang di atas ini lebih kuat. Ya. Nah, jadi ya seperti itu lapisan-lapisan. Jadi sangat penting kita mengetahui lapisan-lapisan itu supaya kita bisa mendesain pondasi kita dengan tepat. Gitu ya. Oke, kemudian jadi bisa juga kita bikin seperti ini. Ya, lapisan-lapisan ini ya, berdasarkan nilai NSPT. Ya. Jadi kalau kita plot misalnya nilai NSPT-nya sini, nah kelihatan di sini ya. Jadi misalnya kelihatan di sini lapisan ini udah keras ya. Nah, jadi bisa dia dibilang nih dari semua ini ada 6 titik bor ya, dari 6 titik bor itu ya menunjukkan bahwa lapisan-lapisannya itu trendnya sama. Jadi ini biasanya kalau penyidikan tanahnya bagus ya seharusnya seperti ini. Nah, cuma kadang-kadang penyidikan tanahnya nggak bagus, mungkin nggak dikerjain dengan baik, ya. Juga mungkin alatnya tidak bagus, ya banyak lah sebab-sebabnya. Nah, maka kalau kita plot kayak gini, kita tahu kira-kira nilai-nilai yang diperoleh dari lapangan itu bagus apa tidak, gitu. Atau nilainya barangkali sangat jauh berbeda antara satu titik dengan titik yang lain. Nah, ini juga merupakan suatu problem ya di dalam penyelidikan tanah. Nah, ini juga sondir ya. Ini contoh kalau sondir itu kayak gini. Nah, nilai sondir ini itu adalah tiap 30 cm ya. Mungkin sebentar saya coba tunjukkan. Ini ada satu contoh. Oke, bisa kelihatan layarnya nggak? Kelihatan, lihat Pak. Oke, jadi ini ya, jadi kalau nilai NSPT itu dari lapangan tuh seperti ini ya. Jadi kita namanya bor log ya.
Nah, di sini ada nilai NSPT ya. Pada biasanya itu setiap pada kedalaman 2 meter ya, 2 meter diambil, 4 meter diambil, 6 meter diambil. Jadi setiap 2 meter. Nah, kemudian di sini ada ininya, tanahnya penawan. Nah, kalau namanya banyak seperti ini, ya sebetulnya itu kita harus tahu bahwa walau namanya ini, tapi sebenarnya misalnya ya, kalau namanya ini, jadi ini sebetulnya namanya lanau. Meskipun ada lempung di situ, tapi tentu tidak ada yang seluruhnya lanau. Jadi ada kelempungan, ada lempungnya. Tapi dia ini kita golongkan sebagai lanau. Nah, ini juga sama. Ini juga kita golongkan apa? Pasir. Ini pasir. Walaupun pasirnya itu ada lanaunya. Ya. Ini juga kita golongkan sebagai pasir. Pasir. Jadi kalau disebutkan misalnya kemudian ini adalah ini pasir, kemudian ini lanau, lalu kemudian di sini ada lanau, masih lanau. Nah, ini juga pasir dan ya kira itu. Jadi inilah jadi pasir itu lanau itu adalah antara pasir dengan lempung. Jadi biasanya kalau ini lanau kelempungan, maka ini bisa kita golongkan sebagai lempung. Ya, ini lempung. Karena dia lanau itu antara lempung dengan pasir. Jadi kalau lanau kelempungan berarti lanau yang lebih dekat ke lempung daripada pasir. Tapi kalau ini adalah ada lanaunya, tapi ini adalah pasir. Oke, kita lihat kalau misalnya ada lagi. Nah, ini kalau lanau kelempungan, maka kita bisa golongkan kepada ya. Nah, kalau ini lanau kelempungan berpasir halus. Nah, ini sebetulnya itu kita lihat mana yang lebih banyak. Apakah pasir halusnya lebih banyak atau lempungnya lebih banyak? Jadi ini bisa kita cek lagi dari analisa saringan ya. Jadi kita bisa cek juga analisa saringan. Dari analisa saringan ya mana lebih banyak, apakah lebih banyak pasir halusnya atau lempungnya. Ya. Tapi kalau ini udah jelas nih lanau kelempungan kita golongkan sebagai lempung. Ya, jadi kalau ada lanau yang disebut juga ada lempungnya, ada pasirnya, maka tergantung kepada seberapa banyak pasirnya. Jadi kalau mungkin ini karena dia lihat lanau kalau sedikit pasir, ya ini sudah kita bisa golongkan dia sebagai lempung. Nah, kemudian ini ya satu lagi misalnya sondir ya, ini kita lihat nih sondir. Nah, tadi kan ada sudah ada juga. Nah, ini tekanan konus itu yang ini. Nah, ini yang ya, jadi kalau kita lihat sini, nah ini yang tekanan konus, kemudian ini adalah friksinya, maka kemudian ini adalah ini, kalau ini A, ini B, nah ini adalah A dibagi B. Ya, ini adalah friksi ratio. Ya. Jadi itu nah ini nilai-nilainya ini sebetulnya ada setiap 20 cm. Nah ini ada di sini ininya ini setiap 20 cm.
Ya, jadi kalau kita lihat di sini, nah kon resisten inilah tekanan konus yang tadi 20 cm, 20 cm, ya. Jadi setiap 20 cm itu ada tekanan atau bacaan tekanan konusnya. Lalu kemudian kita bisa dapat juga ini local friction, ya, kemudian friction ratio, ya. Ya, jadi kalau ini ya friction ratio ini tadi ini ya. Jadi ini adalah kalau ini 0,8 dibagi 10. Ya, 0,8 dibagi 10 jadi 8. Ini juga 0,8 dibagi 8 ya menjadi 10. Dan begitu seterusnya. Jadi ini adalah perbandingan antara local friction dengan tahanan konus. Nah, itulah ya. Jadi yang ini tadi itu ya. Nah, ini diplot ke sini ya. Ya, ini diplot ke sini itu setiap kedalaman 20 cm. Ya, jadi seperti itu. Makanya dia gambarnya seperti ini ya, karena itu adalah data. Kita bisa buat ini itu kalau kita masukkan data-data ini ke dalam Excel, ya nanti akan keluar seperti itu. Oke, jadi itulah contoh dari ini ya, contoh dari ini. Nah, kita kembali ke tadi lagi ya. Nah, jadi dari situ tadi ya, dari ya tadi sudah ada kalau dari sondir tadi ya, maka ini adalah jadi ini yang di bawah ini adalah friction ratio, yang ini adalah con resisten. Nah, jadi kita yang tadi itu misalnya ada satu titik di dalam tadi pada kedalaman berapa. Kita mau tahu di kedalaman itu tanahnya apa sih? Nah, bisa kita plot di sini ya. Tekanan konusnya berapa, kemudian friksinya berapa, maka kita plot, oh dia berada pada lapisan tanah. Jadi ini adalah ini ya. Jadi ini kalau dia ke sini ini adalah lanau atau lempung ya. Jadi nah kalau yang di ini dia adalah pasir ya. Jadi di mana dia kalau ini mungkin ini kan ada di sini clay, sandy, sill ya, kemudian di sini ada tanah semakin lunak ya, ini clay, sill, silty clay atau silty sand. Nah, jadi kita bisa mengatakan kalau misalnya kita punya hasil sondir ya, karena hasil sondir itu kan kita masukkan suatu kon itu, jadi ujungnya itu berbentuk konus, tapi suatu batang kita masukin dalam tanah, tapi tidak kita bor, sehingga kita nggak tahu tanahnya apa, karena tanahnya tidak kita keluarin. Beda kalau tadi untuk mencari NSPT, kita ambil tanahnya, ya karena dia dibor. Nah itu maka kita bisa menggunakan klasifikasi tanah ini berdasarkan nilai sondir. Jadi kalau kita punya nilai sondir, kita kira-kira bisa memperkirakan tanahnya itu pasir atau lempung atau sill, ya. Jadi seperti itu. Oke, kemudian ini juga ada hasil laboratorium tadi ya, yang bisa dibawa ke dalam ke laboratorium, kemudian dites, tes kadar air ya. Nah, ini tadi ya. Jadi ini grain size distribution. Nah, di sini akan dari grain size ini kita akan lihat di sini ada di sini persen ya. Jadi kalau misalnya persen clay-nya berapa,
silnya berapa, sandnya berapa. Nah, dari sini kita bisa, makanya ini namanya, pada kedalaman ini namanya adalah silty clay. Jadi kalau kita lihat di situ silty clay, maka kita golongkan dia sebagai clay. Kenapa? Karena clay-nya paling banyak. Ya. Jadi kalau misalnya tunjukin ya, yang ini mungkin ini supaya kelihatan nih, saya gedein. Ya, jadi kelihatan di sini ya. Jadi di sini ada gravel, sand, seal, clay. Nah, kita bisa lihat tuh yang mana yang banyak. Nah, ini yang banyak clay, maka kita bisa katakan dia clay. Di sini ada nih yang banyak sand, ya kita katakan dia sand. Gitu. Jadi kalau kita lihat, ya makanya di sini itu, ya. Jadi kenapa dia ini, ya ini tadi digolongkan silty clay, ya clay seal. Jadi dia itu kita golongkan dia pada, nah di sini tadi ada sand ya, jadi dia adalah sand. Jadi seperti itu. Oke, ya jadi nah kemudian ya berdasarkan pengamatan visual kita juga sudah tahu tadi, oh ini lempung, ini pasir, tapi juga kita cek di hasil laboratorium apakah memang dia klasifikasinya sesuai. Ya. Jadi itu harus tetap dicek ya. Jadi misalnya tadi apakah dia betul-betul pasir atau lempung. Nah itu bisa kita cek shift analysis atau grain size analysis. Ya kemudian juga dan Atterberg. Atterberg itu kita akan plot ke sini. Ini adalah apakah, jadi ini ada kalau namanya CH ya, di sini ada tulisan ya, di sini adalah CH, jadi ini adalah, ini artinya ini adalah clay ya. Ini adalah CH itu adalah clay tapi high plasticity, jadi plastisitinya tinggi ya. High plasticity. Ini juga clay tapi low plasticity ya. High plasticity, low plasticity. Nah, kemudian di bawah garis A-line ya, di bawah garis A-line ini ada namanya apa namanya? Ada namanya M. Nah, M inilah yang namanya seal tadi. Ini adalah seal. Jadi kalau namanya high seal dan high plasticity, ini low plasticity. Nah, kemudian ada juga di sini apa namanya? Ini adalah organik ya. Organiknya low, ini organiknya medium ya. Jadi ini adalah ada tanahnya itu mengandung bahan-bahan organik. Bahan-bahan organik itu ya biasanya untuk pertanian ya. Jadi kalau di pertanian tanah organik ya bagus untuk pertanian. Tapi tanah organik itu kalau dibikin jalan atau apa ketemu untuk bikin jalan, misalnya biasa tanah organiknya dibuang. Karena tanah organik itu akan menjadi sangat lunak dan berpotensi akan memberikan pemampatan yang tinggi. Maka biasanya kalau nggak banyak tanah organik itu dibuang. Kalau banyak gimana? Ya kalau banyak ya tentu bisa diperbaiki. Ya diperbaiki misalnya dicampur dengan kapur. Ya dicampur dengan macam-macam. Kalau itu pun mungkin masih ini ya biasanya menggunakan tiang. Jadi nggak bisa tiang pondasi dangkal lagi karena pondasi dangkal harus dalam
Kan nggak bisa bersih dangkal ya nggak boleh dalam-dalam. Kalau terlalu dalam ya malah menjadi sangat mahal dan juga sulit dikerjain. Oke, kemudian ya. Nah, dari hasil laboratorium tadi juga kita plot di misalnya kadar airnya berapa. Kemudian liquidity index. Nah, ini dari Arterbeck limit tadi juga kita nah tujuan dari ngeplot seperti ini apa? Supaya kita bisa juga menguji apakah pekerjaan yang atau pengujian dilakukan di lab itu benar. Kadang-kadang ada orang tidak dilakukannya, tapi di karang-karangnya aja. Maka dengan kita plot seperti ini, kalau nggak nyambung dengan nilai NSPT, tidak nyambung dengan liquidity index, maka ada kemungkinan bahwa pekerjaan di laboratorium itu mungkin tidak tidak benar, mungkin asal dikerjain gitu. Ya, hal-hal seperti itu perlu dicek ulang ya. Jadi ini di dalam pekerjaan teknik sipil itu memang variasinya sangat banyak, oleh karena itu harus saling dilengkapi gitu ya, supaya ada variasinya itu diperkecil. Karena kalau terlalu bervariasi ya sulit kita mengambil keputusan sebetulnya kekuatannya itu berapa. Kalau ada tes mengatakan kuat, ada tes mengatakan lemah, lah ini kan susah. Nah, kemungkinan mungkin salah satu yang benar, yang satu tidak benar gitu. Ya. Oke, jadi seperti itu. Maka kalau kita untuk pondasi itu paling penting itu namanya adalah shear strength ya. Shear strength. Nah, kalau undrained shear strength ini biasanya untuk tanahnya lempung. Kalau tanahnya lempung biasanya ya kita menentukan undrained shear strength-nya. Ya. Nah, kemudian ada juga drain strength, tapi ini kebanyakan itu pada kondisi efektif kalau untuk lempung. Tapi kalau untuk pasir ya hampir semua kalau pasir itu adalah drain strength. Oke, kemudian nah kalau pondasi dangkal itu tentu ya kalau dari sisi beban ya relatif kecil ya. Nah, kita pakai pondasi dangkal itu kalau tanahnya itu relatif baik. Nah, jadi kalau misalnya seperti misalnya ya orang-orang zaman dulu selalu kalau membangun bangunan rumah atau bangunan itu selalu di tempat yang tanahnya relatif baik. Tanah relatif baik itu di mana? Maka biasanya di bukit-bukit ya atau di ketinggian. Makanya itu orang zaman dulu selalu membangun ya kalau misalnya rumahnya yang permanen, yang gede itu selalu di bukit. Dia nggak mau membangun itu di tepi pantai. Ya, kalau dibangunnya di tepi pantai, maka biasanya dia tinggiin dulu. Ya, dia timbun, dia ini. Gitu. Ya, jadi itu tujuannya itu sebetulnya adalah supaya mendapatkan tanah yang relatif baik. Karena kalau di bukit-bukit itu tanahnya ya relatif lebih lebih kuat. Ya. Terutama itu tanah itu kuat atau tidaknya itu sangat bergantung kepada di mana muka air tanah sebenarnya. Maka wajar kalau orang-orang zaman dulu membangun di bukit-bukit karena pasti muka air tanahnya jauh. Ya kan muka air tanah tentu airnya akan mengalir ke kaki ya. Jadi pada umumnya dia menjadi lebih kering sehingga menjadi lebih kuat. Makanya banyak sekali candi-candi waktu zaman dulu itu kan pada zaman dibangun candi-candi itu kan teknik sipil juga belum ada kan.
Jadi orang masih mencoba-coba saja. Nah, makanya mereka berdasarkan hasil kearifan mereka itu, ya, mereka akan membangun itu ya di bukit-bukit. Ya sama makanya Candi Borobudur yang setinggi itu, ya, yang seberat itu, ya, itu mereka bangun di kaki bukit. Sebab kalau mereka bangun itu ke bawah, ke dekat kota Jogja misalnya, ya bisa jadi tidak bisa. Mungkin sudah mereka coba dulu, tapi mungkin begitu mereka coba hanya baru satu lantai rontok. Ya ini kan kearifan orang zaman dulu kan begitu, mereka lakukan dulu. Nggak berhasil, maka mereka berpikir ya mungkin cari tempat lain. Makanya itu kalau kita lihat di Borobudur itu mungkin dibangun mungkin sekitar tahun 1200, 1300 ya, setelah Masehi tentunya. Ya 1200, 1300 ya. Ya sekitar itu saya tidak tahu pastinya ya. Bisa saja tapi sekitar 1000 lah gitu. Nah, makanya dia dibangunnya di agak ke bukit karena itu mereka itu juga mereka hanya meletakkannya saja. Jadi dia tidak pakai dia nggak perlu menggali. Jadi dia cukup diletakkan. Mungkin menggali juga sedikit lalu dia letakkan di situ batu-batu yang bertumpuk dengan cara yang teratur gitu. Nah itu yang kita sebut dengan tanah relatif baik ya. Nah kalau dalam desain itu ya selalu kita harus tahu ya beban ya. Pertama itu biasanya induced loads ini adalah beban. Kemudian kita gambarkan soil profile. Nah soil profile itu tadi itu yang lapisan-lapisan tadi itu lapisan-lapisan. Nah itu yang disebut dengan soil profile ya ini. Ya, ini tanahnya apa pasir, lempung dan seterusnya. Kemudian kita hitunglah tadi bearing capacity ya ini. Inilah yang sekarang kita ini adalah menghitung bearing capacity. Nah tentu kita cari yang diizinkan. Nah setelah ini nanti mungkin pada pertemuan berapa 8 9 seterusnya baru kita hitung lagi settlement. Ya. Jadi begitu ininya. Ya. Oke, kemudian nah ini kalau kita pondasi dangkal itu namanya juga dangkal ya. Nah ini beberapa contoh-contoh tentu dangkal ya hanya berkisar dari 1 meter. Dari ini ada namanya pondasi telapak ya. Kemudian bisa juga kombinasi, kemudian juga ada menerus ya. Strap footing ya ini adalah menerus ya seperti ini. Kemudian ada juga mat foundation. Nah ini mat ini disebut juga dengan pondasi rakit atau rough foundation atau mat. Mat ini sebetulnya adalah mat ya matras ya mat. Jadi memang dia kesemuanya. Jadi kalau ada bangunan seluruh bangunan itu kita bikin pondasinya. Jadi bukan hanya telapak-telapak tapi adalah seluruhnya. Nah ini seperti kalau zaman sekarang ini itu adalah basement. Jadi selalu kalau kita basement itu ya sekalian pondasinya adalah mat foundation. Kalau bisa, kalau masih kurang mungkin ditambah dengan tiang. Nah kalau di Jakarta pada umumnya tetap kombinasi antara tiang dengan mat foundation. Jadi mat foundation itu kalau ada kalau ada basement ya. Kalau nggak ada basement ya nggak perlu harus seperti itu.
Oke, kemudian, nah ini kalau jadi kalau namanya pondasi dangkal itu kita usahakan ya dia tidak lebih dari 1 meter. Ya, jadi kira-kira seperti itu sebenarnya. Jadi memang namanya pondasi dangkal ya. Oke, kemudian kita bisa menghitung. Nah, ini salah satu ya kira-kira untuk menghitung bearing capacity ya dengan menggunakan data N ya. Di sini ada data NSPT ya. Kita bisa gunakan ini. Nah, ini nanti akan kita lihat lebih ini lagi nanti di minggu depan ya. Minggu depan ada modul yang memang untuk menghitung bearing capacity berdasarkan data lapangan. Ya, ini juga kalau pasir ya tadi itu adalah Meyerhof. Nah, kalau lempung ya ini kita lebih sederhana menggunakan ini ya. Tapi ini biasanya ya kita ini adalah data bearing capacity factor dan ini juga adalah kohesi ya. Sementara kalau data lapangan ini bisa dikorelasikan dengan nilai N atau nilai sondir ya seperti itu. Tapi nanti itu akan ini pada minggu depan kita akan lihat lagi lebih detail bagaimana rumus-rumus untuk menentukan bearing capacity. Oke, saya kira itu ini ya hari ini ininya mengenai data-data lapangan yang akan kita gunakan untuk silakan kalau ada yang mau bertanya sambil saya akan mengabsen ya. Juga minggu ini ada tugas ya, silakan dilihat di Evas. Itu adalah tugas terkait dengan yang modul sebelumnya ya. Jadi bukan yang ini. Oke, silahkan silakan dibuka kameranya. Saya mau Oke, saya ingatkan lagi ya, kalau kameranya tidak hidup, artinya wajahnya tidak ada, yang wajahnya tidak ada, dianggap tidak ada. Ya, walaupun wajahmu ada, tapi kalau kamu nggak tunjukkan, dianggap tidak ada wajahmu. Ya. Jadi kamu nggak usah protes kalau dianggap nggak ada ya.